Allah menepati janjinya pada Abraham. Halo Sweety Kids dan Cornerstone Kids. Dan semua anak dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Senang sekali hari ini Lose Siane dan teman Lose Sani bisa menyapa kalian di ibadah online minggu ini. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus memelihara hidup kami hari demi hari. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan juga tolong supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, sebentar ya, Laus ada yang kelupaan. Laus ada janji ketemu dengan anak-anak, tunggu sebentar ya. Halo anak-anak, halo Audrey, halo Velika, halo Rafael. Halo Lause. Gimana nih rasanya sekolah online di kelas yang baru? Udah 1 bulan kan? Susah Lause, kadang sinyal di rumah suka putus-putus. Gak seru Lause. Aku gak bisa ketemu teman-teman. Lause bosan. Aku udah gak sabar pengen liburan. Iya, kita harus sabar nih, sekolah online dulu ya. Ngomong-ngomong, Rafael mau liburan kemana? Kan masih ada virus corona. Ya masih ada virus corona loh, kata mami papi aku juga di rumah dulu aja. Kan sekarang Lause, tapi papi mami aku janji kalau virus coronanya sudah selesai, mereka mau mengajak aku liburan ke Disneyland. Aku senang banget Lause. Tapi kapan ya virus corona ini selesai? Ya aku juga gak tahu nih. Lause, kenapa ya virus corona ini lama banget? Aku udah tunggu-tunggu 1 bulan, 2 bulan, sekarang udah 5 bulan. Tapi belum selesai juga. Padahal aku gak sabar nih. Nunggu janji papi mami aku. Iya, sekarang kita harus sabar dulu. Soalnya sekarang ini memang masih bahaya buat pergi liburan. Makanya Rafael juga harus sabar menunggu janji papi dan mami mengajak kamu pergi liburan. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Di Alkitab ada cerita tentang seseorang yang menunggu-nunggu sebuah janji. Dan dia menunggu bukan cuma 5 bulan atau 1 tahun. Dia menunggu selama berpuluh-puluh tahun. Mau tahu nggak ceritanya? Wah, ada ya Lause yang menunggu sampai berpuluh-puluh tahun. Ada dong. Aku mau dong Lause denger ceritanya. Iya, aku juga mau dengar ceritanya dong Lause. Oke. Kalau gitu, kita sudahi dulu meetingnya. Lalu kalian semua siap-siap untuk mendengar ceritanya di ibadah online, oke? Oke deh, bye-bye. Bye Lause. Anak-anak, seperti yang tadi Lause katakan, ada seseorang di dalam Alkitab yang menanti-nantikan sebuah janji sampai berpuluh-puluh tahun. Kira-kira kalian bisa menebak nggak siapa nama orang ini? Ya, nama orang ini adalah Bapak Abraham. Siapa yang berjanji kepada Bapak Abraham? Orang tuanya? No, bukan. Istrinya? No, bukan juga. Yang berjanji kepada Bapak Abraham adalah Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Ketika Bapak Abraham berumur 75 tahun, Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan rumahnya di Haran, pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Di mana itu?
tidak tahu. Tuhan tidak memberitahu Abraham. Anak-anak, apakah mungkin Abraham mau taat kepada Allah? Padahal waktu itu Abraham sudah hidup berkelimpahan. Dia punya banyak kambing domba, dia punya banyak pembantu yang melayani dia. Apalagi saat itu Abraham belum mengenal siapa Allah. Rasanya mustahil ya Abraham melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi Allah berjanji jika Abraham taat, maka Allah akan memberikan janji yang luar biasa. Seperti apa janji yang luar biasa itu? Allah berjanji akan memberikan Abraham suatu tanah untuk didiami oleh keluarganya. Allah juga memberikan 3 janji kepada Abraham. Apa saja itu? Yang pertama, Allah berjanji akan membuat nama Abraham terkenal. Yang kedua, Allah berjanji akan menjadikan Abraham berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji akan memberikan Abraham keturunan yang sangat banyak, sehingga menjadi suatu bangsa yang besar. Sebanyak apa ya? Sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Wah, banyak sekali ya, sampai-sampai tidak bisa dihitung. Tapi anak-anak, masalahnya Bapak Abraham dan istrinya Sarah sudah tua dan mereka belum memiliki satu orang anak pun. Berapa umur Bapak Abraham yang tadi Lause bilang? Ya, 75 tahun dan istrinya Sarah 65 tahun. Mungkin Abraham bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana caranya keturunanku bisa sebanyak bintang di langit? Is it possible? Apakah mungkin? Dan apakah Abraham tetap percaya? Ya, Abraham percaya kepada Allah dan janjinya. Mereka menunggu dan menunggu Allah menepati janjinya. Anak-anak, kira-kira Abraham sabar gak ya menunggu janji Tuhan? Sedangkan umurnya terus bertambah menjadi 80 tahun, 90 tahun, 95 tahun, dan belum terjadi apa-apa. Pasti kadang-kadang dia merasa khawatir juga. Tapi Tuhan tahu, oleh sebab itu Allah berulang kali datang kepada Abraham dan meneguhkan imannya. Seperti waktu Allah mengganti nama Abraham. Kalian tahu nggak? Nama asli Abraham itu sebenarnya adalah Abram. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah kembali berbicara kepada Abraham. Allah kembali berjanji memberikan Abraham keturunan yang sangat banyak. Saat itu pula Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham, yang artinya Bapa segala bangsa. Allah juga mengganti nama istrinya dari Sarai menjadi Sarah, yang artinya ibu segala bangsa. Allah juga berkata, Sarah istri Abraham akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham bingung. Dia bertanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin aku yang hampir berumur 100 tahun dan istriku yang hampir berumur 90 tahun bisa memiliki seorang anak? Bukankah kami sudah terlalu tua? Tapi Tuhan meyakinkan Abraham sehingga dia tetap percaya. Setelah itu, apakah Sarah langsung melahirkan anak? Tidak, Abraham masih menunggu dan menunggu lagi. Mungkin Abraham juga kembali ragu dan khawatir. Ketika itulah Allah kembali meneguhkan iman Abraham. Kali ini Allah memperlihatkan dirinya kepada Abraham. Suatu hari ketika Abraham sedang duduk-duduk di depan pintu kemahnya, tiba-tiba dia melihat ada 3 orang yang berdiri di dekat kemahnya. Abraham langsung berlari menghampiri 3 orang itu. Lalu Abraham berkata, "Tuan-tuan, beristirahatlah sebentar di sini. Aku akan mengambilkan air dan roti untuk tuan-tuan." Setelah itu Abraham kembali berlari. Dia datang kepada Sarah. Dia bilang, "Sarah,
Ambillah tepung yang terbaik, buatlah roti untuk tamu-tamu kita. Setelah itu Abraham juga pergi lagi mengambil anak lembu yang baik. Kemudian dia minta pelayannya untuk mengolahnya dan menyajikannya kepada 3 orang tadi. Kemudian setelah itu Abraham menyajikan semuanya kepada 3 orang tadi. Salah satu dari 3 orang itu berkata kepada Abraham, "Tahun depan engkau dan istrimu Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki." Sarah mendengar perkataan itu dari dalam kemah. Kemudian dia tertawa di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, aku dan suamiku kan sudah tua. Tapi salah satu dari 3 orang itu berkata kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah yang terlalu sulit bagi Allah?" Bagaimana menurut kalian anak-anak? Tadi kan Sarah tertawanya di dalam hati. Mengapa orang itu bisa tahu? Karena ternyata yang mengunjungi Abraham adalah Allah sendiri. Allah tahu Sarah tertawa karena Allah bisa melihat sampai ke dalam hati seseorang. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia atau tidak? Dan menurut kalian, apakah ada hal yang terlalu sulit atau mustahil bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan benar anak-anak, 1 tahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, mereka senang sekali. Akhirnya mereka mendapatkan anak seperti yang Tuhan janjikan. Mereka menamakan anak ini Ishak, yang artinya tertawa. Wah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian kalau kalian mendapatkan sesuatu yang sudah lama kalian tunggu-tunggu? Wah, pasti senang sekali kan? Sama seperti itulah kira-kira perasaan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Malah mungkin lebih bahagia lagi karena mereka sudah menunggu anak ini selama berpuluh-puluh tahun. Wah, mereka sangat bahagia. Tapi tunggu dulu. Ceritanya belum berakhir sampai di sini. Suatu hari Allah kembali berfirman kepada Abraham, "Abraham, bawalah anakmu satu-satunya, Ishak yang kau sayangi. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu." Wah, anak-anak, bagaimana ini? Aduh, sepertinya Allah kembali membuat Abraham melakukan hal yang tidak mungkin. Coba kalian bayangkan. Bagaimana perasaan Abraham? Pasti Abraham sangat sedih. Lalu kira-kira apa jawaban Abraham terhadap Allah? Apakah Abraham akan menolak? Ternyata jawabannya adalah ya. Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Dia mau taat walaupun sulit dan tidak bisa mengerti. Kira-kira malam itu Abraham bisa tidur gak ya? Pasti dia sedih sekali memikirkan dia akan kehilangan Ishak. Namun keesokan paginya dia menyiapkan keledai. Dia mengajak Ishak dan pelayannya untuk berjalan menuju ke tanah Moria. Mereka berjalan, dan terus berjalan. Pada hari yang ketiga, Abraham melihat tempat yang ditunjukkan Tuhan. Kemudian Abraham berkata kepada pelayannya, "Tunggulah di sini. Aku dan anakku Ishak akan naik ke atas gunung itu dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Sesudah itu, kami akan kembali kepadamu." Anak-anak, Abraham dan Ishak mulai mendaki, dan terus mendaki. Kemudian Ishak bertanya, "Bapak, kita sudah punya api dan juga kayu. Tapi di mana dombanya?" Anak-anak, pasti hati Abraham sangat sedih mendengar pertanyaan ini.
Tapi dia menjawab, Allah akan menyediakan anak domba untuk dipersembahkan. Setelah sampai, Abraham membuat mezbah dari batu. Dia menyusun kayu di atasnya. Kemudian dia mengikat Ishak dan dia meletakkan Ishak di atas kayu. Anak-anak, Ishak diam saja. Dia taat kepada Abraham. Kemudian Abraham mengambil pisau, mengangkat pisau itu. Dia mau menyembelih Ishak. Tapi tiba-tiba ada suara. Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab aku tahu engkau takut akan Allah dan tidak ragu-ragu memberikan anakmu satu-satunya. Wah, anak-anak, ternyata Allah punya rencana yang luar biasa. Segera setelah itu, Abraham melihat ada seekor domba yang tersangkut tanduknya. Abraham melepaskan Ishak, lalu dia mengambil domba itu dan dia mempersembahkan domba itu kepada Tuhan. Allah benar-benar menyediakan seekor domba bagi Abraham untuk dipersembahkan. Setelah itu, Allah mengulangi janjinya. Karena Abraham taat kepadanya, Allah berjanji akan memberkatinya dan memberikan keturunan yang sangat banyak kepadanya. Sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Mustahil untuk dihitung. Tapi ingat anak-anak, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Banyak hal yang menurut kita mustahil, bukan? Yang pertama, apakah Abraham yang tidak mengenal Allah dan sudah kaya raya mau mentaati perintah Allah, meninggalkan semuanya itu dan pergi ke tempat yang Abraham sendiri belum tahu? Yang kedua, Allah berjanji keturunan Abraham akan sangat banyak. Tapi ingat, saat itu Abraham sudah berumur 75 tahun dan Sarah 65 tahun. Sampai Abraham berumur 99 tahun, dia masih belum mempunyai anak. Mungkinkah Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak? Apakah Abraham juga mampu melakukan perintah Allah untuk mempersembahkan satu-satunya anak yang ia sudah tunggu-tunggu selama 25 tahun? Secara manusia, semuanya pasti mustahil, bukan? Namun, Allah memberikan iman kepada Abraham yang membuat Abraham bisa taat kepada Allah. Apa sih iman? Singkatnya, iman adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, tapi kita yakin akan mendapatkannya. Dengan iman, Abraham percaya akan semua janji Allah kepadanya dan juga kepada keturunan-keturunannya. Sekalipun dia belum bisa melihat semua janji Allah kepadanya. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia hidup terpisah dari Allah. Allah memakai Abraham untuk melakukan misinya menyelamatkan umat manusia. Karena dari keturunan Abraham akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Orang yang Allah pilih untuk diselamatkan dari dosa dan diberikan hidup yang kekal. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar dan melihat bagaimana perasaan Abraham ketika harus mempersembahkan Ishak. Dia sangat sedih. Sekarang coba kalian bayangkan bagaimana perasaan Allah ketika harus merelakan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Allah pasti juga sangat sedih. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Kasih-Nya bagi kita sangat besar, sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk disalib bagi kita. Bahkan Allah juga berjanji untuk selalu mengasihi kita, memelihara kita, menyembuhkan kita, dan yang terlebih lagi
Allah juga menjanjikan sorga bagi kita yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. So, apa yang harus kita lakukan? Ya, sama seperti Abraham, kita juga harus percaya dan taat kepada Allah. Di mana kita bisa belajar percaya dan taat kepada Allah? Di Alkitab. Alkitab mengajarkan kita apa yang Allah ingin kita lakukan dan apa yang Allah tidak ingin kita lakukan. Apa saja yang Alkitab katakan untuk kita lakukan? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, rajin beribadah, rajin berdoa, taat pada orang tua, dan lain-lain. Apa yang Alkitab katakan tidak boleh kita lakukan? Berbohong, mencuri, sombong, tidak taat, malas, dan lain-lain. Allah selalu menepati janjinya. Dia sudah menepati janjinya kepada Abraham dan juga kepada kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Kita ulangi sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Anak-anak, mari kita bersyukur karena punya Allah yang selalu menepati janjinya. Dan kita minta hati yang terus percaya dan taat kepada Allah dengan melakukan apa yang Alkitab katakan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah menepati janji-Mu akan Juru Selamat. Kami juga bersyukur Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai dan melindungi kami. Tuhan, berikanlah kami hati seperti Abraham yang mau taat dan percaya kepada Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak ingin kami lakukan. Tolong Roh Kudus mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebagai komitmen kita, yuk kita sama-sama nyanyikan satu buah lagu. Kita sama-sama pakai gerakan ya. Lause mau panggil dulu teman Lause. Lause Sani. Yuk. Kita nyanyi yuk bareng anak-anak lagu Rain or Pour. Kita sama-sama pakai gerakan, oke? Oke.
Sampai di sini dulu ya. Mari kita beriman kepada janji Allah seperti Abraham. Because nothing is impossible to God. Tuhan Yesus memberkati. Bye.